Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa bedah buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita akan masuk ke kitab masih kitab Salat Sunnah, dan bab baru yaitu bab ke-14, ayat dan zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari. Dan insya Allah kita akan masuk di hadis yang pertama dalam bab ini dengan sanad hasan sahih dan urutan 649 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb dari bapaknya radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa dia berkata, "Kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina. Fa'adraknahu faqal kum falam aqul shay'an thumma qal kul falam aqul shay'an. Thumma qal qul faqultu ya Rasulullah ma aqul qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalath marrat takfika min kulli syai'." Artinya, kami keluar di suatu malam yang sedang terjadi hujan, lagi gelap gulita, dan kami sedang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau salat mengimami kami. Maka kami menemukan beliau, lalu beliau bersabda, "Ucapkanlah." Kami atau aku tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau mengatakan atau bersabda lagi, "Ucapkan." Aku tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau bersabda yang ketiga kali, "Ucapkan." Aku pun menjawab, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah Qul huwallahu ahad." Dan baca juga Mu'awwidhatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Ketika petang dan ketika pagi masing-masing 3 kali, niscaya ia akan mencukupimu dari segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan lafaz ini adalah lafaz milik beliau, dan juga Tirmidzi meriwayatkannya. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang pertama dalam masalah zikir pagi dan petang. Bagi seorang muslim dan muslimah, dia harus menyadari bahwasanya dia dianjurkan agar selalu punya koneksi kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan ucapan lisan, bersyukur, berzikir, berdoa, baik itu dengan amalan hati, ikhlas, tawakal, ya, yakin, cinta, ya, karena Allah, membenci karena Allah, amalan tubuh, gerakan badan, ya, bersedekah, ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar secara umum, dan seterusnya. Maka ini semua teman-teman rangkaian di mana kita agar selalu punya koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu nilai plus bagi setiap muslim dan muslimah. Karena tidak semua orang melakukan itu. Di saat kita melihat kehidupan orang-orang non muslim, maka mereka kebanyakan koneksinya hanya sama manusia saja, terutama orang-orang ateis, ya, di mana dia berusaha menjalin hubungan yang baik dengan temannya, dengan kerabatnya, dengan partner bisnisnya, dengan konsumen misalnya kalaupun dia punya perusahaan, contoh, dan sebatas itu saja. Itu yang terus mereka jalin hubungan-hubungan tersebut, dan mereka tidak punya hubungan yang jauh lebih besar dan mulia daripada itu semua, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa, tidak melihat bagaimana langit yang begitu luas di atas kepala mereka, bumi yang terhampar dengan segala macam fasilitasnya, air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, populasi manusia sendiri, udara yang dia hirup, ya, pergantian siang malam, semua itu tertutup, ya, dari mata dan hati mereka. Dengan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, sementara orang beriman tidak. Mereka justru yang paling pertama mereka jalin dan bangun adalah hubungannya dengan Sang Pencipta Allah, lalu kemudian juga menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Makanya selalu disilakan oleh para ulama kita, hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan yang baik, ya, koneksi yang baik dengan Allah, dan juga hubungan yang baik dengan manusia, ya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya Allah, maka otomatis dia akan baik hubungannya dengan manusia. Itu secara umum, ya.
Karena memang kalau dia bisa menjaga hak Tuhannya, maka secara otomatis hak makhluk pun dia bisa jaga. Ya. Itu yang dimaksud dengan menjaga koneksi ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, salah satu bentuk koneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah zikrullah. Dan kita sangat dianjurkan agar selalu berzikir. Lisan kita selalu berzikir. Ya. Karena dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka akan membuat juga kita menyadari kalau kita punya Tuhan pada saat kita ada lagi masalah supaya dia menolong kita, ataupun kita menyadari pada saat nikmat sedang melimpah supaya kita tidak kufur nikmat kalau kita memiliki Tuhan yang telah memberikan sehingga kita selalu bersyukur. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang berzikir dan menyebutkan ada kalimat setelahnya yang banyak. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi banyak, bukan hanya sekedar 1-2 kali ucapan setelah itu dia lalai. Enggak, setiap saat. Dimana pada waktu-waktu tertentu dia lagi ada kesibukan pun, pada saat interaksi dengan orang, berbicara dengan orang, atau sedang diam pun, misalnya dia menunggu antrian di lift, antrian bayar kasir, apa saja misalnya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada susahnya. Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak membutuhkan energi yang banyak adalah zikrullah. Bahkan bisa Anda lakukan ya dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, ya. Anda bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada zikir yang kita dipaketkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti zikir selepas sholat, ya. Kemudian ada zikir pagi petang yang kita sedang bahas sekarang. Nah, zikir pagi petang ini artinya dibaca di pagi hari selepas subuh sampai waktunya menjelang sore. Dan zikir sore dibaca mulai lepas asar sampai menjelang malam atau pagi lagi, ya. Tapi tentu yang paling afdal adalah Anda membaca di awal waktunya, ya. Seperti misalnya zikir pagi petang Anda baca selepas subuh. Karena ini memang Anda butuhkan, doa-doa ini nanti akan kita lihat, kita membutuhkan untuk hari itu, gitu kan. Jadi kalau Anda baca sudah lepas duhur misalnya, maka ada jam-jam tertentu yang seharusnya Anda sudah berdoa sebelumnya dan Allah bisa berikan, Anda tidak membacanya. Begitu juga selepas asar, biasanya ada orang menundanya sampai isya. Kecuali ada uzur, ya. Memang ada hal yang membuat Anda lupa, lalai, tersibukkan dan segala macam. Yang penting Anda tidak kehilangan, itu juga boleh. Anda tetap baca, jangan kehilangan. Tapi kalau Anda bisa baca selepas asar langsung, maka itu jauh lebih baik. Karena doa-doa yang Anda baca di lepas asar itu Anda butuhkan sepanjang malam sampai besok lagi. Ya. Nah, ini hal mendasar yang harus diketahui. Nah, zikir yang paling pertama yang sangat dianjurkan adalah membaca 3 surah pendek yang sudah masyhur, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, ini umumnya umat Islam menghafalnya, karena kita dari kecil biasanya surah-surah yang pendek ini yang paling pertama dianjurkan untuk dihafal oleh orang tua kita atau misalnya guru-guru kita di sekolah, ya. Ini termasuk kurikulum dasar sekali atau di TPA misalnya. Dan dalam hadis ini disebutkan tentang 3 surah atau keutamaan 3 surah ini. Ya, keutamaan 3 surah ini. Kita akan sebutkan insya Allah sebentar lagi. Kita coba masuk dulu ke mutiara hadis. Yang pertama, bagaimana kecerdasan Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Yang ini hadis ini diriwayatkan oleh anaknya yaitu Mu'adz, ya. Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, ya, seperti ini sering saya sampaikan juga di beberapa riwayat-riwayat yang sebelumnya, ya. Ada beberapa sahabat menyampaikan hadis langsung to the point. Rasulullah SAW bersabda. Bagus sekali, tidak ada sesuatu yang kurang di situ. Karena kita langsung bisa mendapatkan info wahyu dan kita tinggal menerima lalu kita mengamalkan. Yang penting memang hadisnya sahih, yang bisa kita terima ataupun hasan. Abdullah radhiyallahu anhu menyampaikan ini dengan sangat baik. Artinya dia menceritakan dulu satu malam kami sedang kehilangan Nabi SAW karena kami berharap beliau menjadi imam. Kemudian kami keluar mencarinya sampai kami menemukannya. Nah, ini kan ringkas saja sebenarnya. Tapi bagi kita di masa sekarang kita butuhkan itu. Karena dengan informasi seperti ini kita jadi tahu, oh Nabi SAW pada saat itu dicari oleh sahabat dan beliau memang akan menjadi imam. Kemudian beliau pada saat bertemu dengan para sahabat ini lalu beliau langsung menyampaikan wahyu yang pada saat itu ya turun kepada beliau SAW. Jadi ini pelajaran pertama tentang masalah cerdasnya Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu
dalam memberikan gambaran hadis ya. Ada sebagian sahabat yang mencerita panjang lebar tuh ya tentang masalah kami sedang keluar bersama Nabi SAW, bahkan ada yang menggambarkan tentang pakaian Nabi SAW, siapa saja yang ada dan seterusnya gitu kan. Nah, ini juga hal yang mendasar yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita di waktu seperti sekarang ini yang kita tidak hadir melihat langsung Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW menggunakan metode atau retorika untuk jazbul intibah, menarik perhatian audiens ya. Nah ini seringkali Nabi SAW lakukan dengan mengulang-ulangi sesuatu gitu kan. Seperti Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah di sini, ucapkanlah sampai 3 kali gitu kan. Begitu juga Nabi SAW kadang-kadang mengatakan, tidakkah kalian bertanya ya, tidakkah kalian begini dan begitu. Jadi Nabi SAW, apakah kalian tahu ya. Ini sering kali Nabi SAW gunakan agar menarik perhatian audiens. Jadi beliau menggunakan segala macam retorika dalam menyampaikan. Dan ini hal yang baik untuk dipelajari bagi setiap da'i dalam retorika dakwah ya. Sehingga dia bisa menggunakan berbagai macam cara. Dan dia bisa melakukan ini untuk memvariasikan dakwah yang disampaikan. Sehingga audiens itu tidak jenuh juga ya. Di antaranya seperti ini. Beliau SAW bertanya. Jadi begitu bertemu dengan Abdullah bin Khubayb dan teman-temannya, maka yang pertama Nabi SAW mengatakan ucapkan. Jadi Nabi SAW tidak lagi memberikan kesempatan mereka bertanya, ya Rasulullah Anda dari mana, kenapa Anda terlambat, kami menunggu Anda dan seterusnya. Langsung beliau SAW mengatakan ucapkanlah. Dan bahasa ini seakan-akan memang Nabi SAW pada saat itu menerima wahyu. Pas selesai menerima wahyu, maka beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat yang beliau temui. Ridwanullah alaihim. Di antaranya Abdullah ibn Khubayb radhiyallahu anhu ini. Yang jelas Nabi SAW mengatakan ucapkan. Ini menarik perhatian audiens ya. Lalu Abdullah mengatakan saya belum mengucapkan apa-apa karena tidak tahu apa yang Nabi SAW maksudkan. Lalu beliau mengatakan lagi ucapkan yang kedua kali. Lalu beliau mengatakan saya juga belum mengucapkan apa-apa. Lalu Nabi SAW ulang yang ketiga kali ucapkan ya. Maka setelah yang ketiga kali Abdullah engah sekarang. Nabi SAW seakan-akan ingin dia bertanya ya. Maka bertanyalah di sini Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang saya harus ucapkan? Apa yang saya harus ucapkan? Dan ini termasuk adab yang baik dari seorang sahabat, ya. Jadi beliau bukan langsung nyelonong main ngomong sembarangan, seakan-akan Nabi cuma suruh bicara aja gitu. Tapi beliau ada adabnya. Ya, beliau langsung mengatakan apa yang saya harus ucapkan ya Rasulullah. Ya. Dan ini tradisi para sahabat ridwanullah alaihim yang mereka sangat luar biasa dalam masalah-masalah seperti ini. Di antaranya sering kita dengarkan kalau Anda sering baca hadis ya, Anda akan temukan ada perkataan para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, kadang-kadang ada yang ditanyakan Nabi SAW mereka tahu tapi mereka bertanya-tanya kenapa Nabi SAW ulang ini? Berarti ada sesuatu di situ. Maka beliau mengatakan pada saat ditanya, ya, apakah kalian ketahui? Kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu. Supaya tidak salah dalam menjawab. Pelajaran ketiga dari hadis adalah keutamaan 3 surah ini. Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat yang sudah masyhur dan tidak asing lagi tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah kalau Allah itu Esa. Ya. Allahus samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak membutuhkan pada siapapun. Ya. Ini terus diikrarkan dan ini surah termasuk sering kali diulang ya. Baik dalam zikir pagi petang seperti ini. Kemudian kita tahu juga dianjurkan dibaca di sholat witir agar menutup malam kita dengan Al-Ikhlas ini. Kemudian juga pada saat bangun tidur awal sholat kita sebelum sholat subuh sunat al-fajr juga di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah praktikin di 2 sholat ba'diyah maghrib. Ya. Kemudian juga Nabi SAW anjurkan dan mempraktikkan kalau sholat di belakang maqam Ibrahim. Ya. Dengan baca Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Kemudian juga beliau SAW menganjurkan dibaca sebelum tidur. Ya. 3 kali sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau meniup telapak tangannya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini agar kita sering teringat dengan masalah keutamaan bertauhid kepada Allah SWT. Dan memang mengisahkan Allah ini luar biasa teman-teman sekalian. Di saat kita sedang ada masalah, kalau kita kembalikan kepada tauhid jadi kecil permasalahan itu. Dan di saat nikmat sedang melimpah, dan kita kembalikan kepada tauhid, kita tidak akan kufur nikmat. Kita akan selalu bersyukur kepada
sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Al-Falaq, surah yang sangat masyhur yang tidak asing lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Aku berlindung atas nama Allah yang menciptakan falak, ya. Anda bisa melihat di terjemahan Al-Quran, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, ya. Al-Falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang telah diciptakan, tidak terkecuali mau jin, mau manusia, mau hewan, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam pada saat datang. Karena biasanya malam orang kebanyakan berbuat dosa, ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tiupan nenek-nenek sihir di malam hari, karena biasa mereka meniupkan sihir di malam hari. Maka kita membacanya agar kita terlindungi. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan iri dengkinya orang yang tidak suka atau orang yang iri dan dengki, ya. Dan ini dianjurkan dibaca 3 kali juga, sebagaimana Al-Ikhlas dibaca 3 kali di pagi hari dan sore hari, ya. Ini mirip juga dibaca pada saat mau tidur, ya, dibaca juga 3 kali. Demikian juga dengan surah An-Nas yang sudah masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, ya. Jadi sejahat apapun manusia depan mata kita, kalau kita baca ini, kita menyadari kalau dia punya Tuhan yang bisa mengontrol dia, ya, yang bisa memberhentikan dia dari keburukannya. Malikin nas, Allah itu rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya dan penciptanya manusia. Min syarril waswasil khannas, ya. Dari segala kejahatan bisikan syaitan yang biasa tersembunyi, ya. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dan dari potongan akhir ayat surah An-Nas ini menandakan memang ada kalangan syaitan dari manusia juga, ya, yang terus menerus mendukung syaitan jin untuk menyesatkan sesama manusianya, ya. Nah, ketiga surah ini teman-teman sekalian dianjurkan dibaca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali. Dan keutamanya luar biasa. Ini kalimat ringkas dan sudah cukup menjawab semuanya. Yaitu takfika min kulli syai', akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ya, bisa bermakna kalau hal yang positif artinya akan diberikan kepadamu segala kebutuhanmu, rezekimu akan terpenuhi, ya. Dari keburukan engkau akan diselamatkan dari segala macam mara bahaya, ya. Itu luar biasa dengan membaca surah ini masing-masing 3 kali pagi dan 3 kali sore. Ini tidak sulit, mudah sekali untuk membacanya. Riwayat selanjutnya, zikir pagi petang urutan 660, ya, hadis dari awal kita belajar, dan urutan 2 dalam bab kita, dan ada tulisan 2A, ya. Nanti akan ada 2B-nya. Dengan sanad sahih dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidul istighfar an yaqula al-'abd, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidz-dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant." Tuannya istighfar itu adalah seseorang hamba membaca, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, penciptaku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku, ya, setia pada perjanjianku denganmu, ya, semampuku, maksudnya selalu patuh dan beriman sampai meninggal. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku lakukan, ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dalam kurung ada wa abu'u laka bidzambi. Artinya ada 2 riwayat, ya. Dan aku juga mengakui dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, ampunilah aku, innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Kata Nabi SAW, man qalaha mukinan biha hina yumsi famata min lailatihi dakhala al-jannah
Wa man qalaha mukinan biha hina yusbih famata min yawmihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi SAW, penuh keyakinan ketika petang hari, lalu dia mati di malam itu, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang mengucapkan ini, membacanya dengan penuh keyakinan ketika pagi hari, lalu dia mati di siang harinya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini riwayat Bukhari, An-Nasai dan juga Tirmidzi. Ya. Teman-teman sekalian, zikir ini adalah zikir yang luar biasa, permohonan ampun dan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua jenis istighfar, inilah jenis istighfar yang paling puncak. Dia sayyidnya, dia tuannya istighfar. Artinya tidak lagi di atas jenis istighfar yang paling bagus daripada ini. Anda boleh baca yang lain, astagfirullah wa atubu ilaih. Anda boleh baca astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ada beberapa retorika, tapi ini adalah puncaknya. Makanya kalau orang baca ini satu kali saja di pagi hari dengan penuh keyakinan, artinya dia yakin dia sedang menyampaikan kepada Tuhannya, Allah akan kabulkan. Kemudian dia meninggal di siang harinya, sebelum sore dia akan masuk surga. Kalau dia baca di sore hari, kemudian dia meninggal sebelum tiba pagi hari, di malam itu dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Ada jaminan. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar ini memaafkan semua kesalahannya. Tentu teman-teman sekalian, hal ini akan dia dapatkan di mana saat dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Misalnya tidak melakukan kesyirikan, dia bukan munafik, ya. Ini insya Allah dia akan dapatkan. Atau dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang membuatnya keluar dari Islam, ya. Seperti dia sengaja meninggalkan sholat, yang penting zikir ini saya sudah cukup. Tidak bisa. Zikir ini sangat berhubungan dengan dalil-dalil yang lain, ya, yang tidak boleh merusak keimanannya dan juga tidak boleh meninggalkan hal yang wajib dalam agama, gitu kan. Nah, ini pelengkapnya gitu. Makanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, orang yang tidak merusak keimanannya dan juga dia tidak meninggalkan hal-hal yang wajib atasnya, ya, dilengkapkan dengan istighfar ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh rincikan teman-teman sekalian, di sini potongan pertama dari Sayyidul Istighfar yaitu tentang pengikraran tauhid kepada Allah. Jadi selalu kembali kepada tauhid atau pengesahan Allah. Perhatikan, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Rabb itu berarti pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, ya, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu semua masuk dalam makna Rabb. Masuk dalam makna Rabb. Maka di sini teman-teman sekalian, kita perhatikan, kita mengikrarkan kalau ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Artinya aku tidak akan menyembah selain engkau, aku tidak akan mohon, aku tidak akan bergantung kecuali kepada engkau. La ilaha illa anta khalaqtani. Aku pastikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku. Artinya aku ada di sini karena engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Dan aku selalu setia dalam perjanjian, ya, bersamamu semampuku. Artinya beriman kepada Allah. Ya, jadi ini potongan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bagaimana teman-teman sekalian, seseorang itu kalau berdoa, dia mulai dengan memuji Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada seorang sahabat masuk masjid, tiba-tiba dia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dulu, lalu membacakan salawat kepada aku, kemudian dia baru melanjutkan atau menyampaikan hajatnya, ya. Jadi ini potongan pertama dari hadis ini atau dari doa ini, yaitu bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT. Sudah saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, orang kalau mentauhidkan Allah selalu kembali kepada pengesahan Allah, dia yakin dia punya Tuhan, hidupnya akan tenang. Kalau ada musibah, dia tahu yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa menghilangkan juga hanya Allah. Kemudian kalau dia ada nikmat, dia juga akan menyadari kalau yang menciptakan dia Allah, menciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahkan hanya Allah. Itu makna tauhidnya.
Kemudian potongan yang kedua adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memohon ampun, ya, dengan mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu, teman-teman sekalian, akan membawa pada kecelakaan. Mirip dengan Anda kalau lakukan pelanggaran di kantor. Anda kan terancam. Kalau tidak ketahuan hari ini, maka ketahuan besok. Dan kalaupun ketahuan, maka Anda terancam dengan pasal-pasal yang berlaku. Gitu kan? Begitu juga dengan orang melakukan dosa. Dia tidak boleh merasa tentram dan aman dengan dosa itu. Dia berusaha untuk segera mohon ampun kepada Tuhannya. Maka kita berusaha memohon berlindung kepada Allah dalam sayyidul istighfar ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Ya. Karena bisa saja yang kita lakukan ini kita anggap baik tapi ternyata buruk. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga setelah itu kita mengakui tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Ini potongan yang ketiga dari doa. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Tidak usah dirincikan lagi sudah. Semuanya, mau kesehatan, mau kekuatan, fasilitas tubuh, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan menjamah, lisan mengucap, bibir mengecap, dan artinya ini bisa kita gunakan semua retorika ini, mulut kita ini dan lidah kita. Begitu juga dengan kemaluan, kaki, semuanya. Intinya semuanya. Nikmat yang kau berikan ya Allah, kemudian di luar kita misalnya istri, suami, anak, pekerjaan, makanan, minuman, udara yang kita hirup dan seterusnya. Ya, cahaya yang ditangkap oleh mata kita. Semua itu. Kita ringkas di satu kalimat di sini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nah, ini potongan yang ketiga daripada doa ini, di mana kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan potongan yang keempat, ini menjadi inti bahasan tentang masalah mohon ampun. Wa abu'u bidzambi, atau riwayatkan wa abu'u laka bidzambi. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Nah, salah satu yang menolak permohonan maaf kepada Allah kalau orang tidak mengakui dosanya. Dia beristighfar hanya karena tidak enak sama orang, hanya karena disuruh oleh orang, hanya karena terpaksa. Tidak diikuti dengan meyakini kalau memang dia buat kesalahan, maka ini semua bisa menyebabkan istighfarnya tidak bermanfaat. Tapi kalau seseorang mengakui kesalahannya, beda kan kalau Anda mengakui kesalahan, datang kepada seseorang, saya mohon maaf benar-benar saya mengakui kesalahan saya. Kan beda dengan orang yang enggak kok, selalu nolak, terakhir nanti setelah ada bukti baru dia mengakui. Ya. Maka yang pertama tentu jauh lebih tepat. Nah ini seperti itu. Jadi kita mengikrarkan dulu kepada Allah. Abu'u laka bidzambi, abu'u laka bidzambi, atau abu'u bidzambi. Aku mengakui dosaku. Baru kita minta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau innahu la yaghfiru faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maafkanlah aku karena tidak ada yang bisa memaafkan kesalahan kecuali Engkau. Nah, ini potongan yang keempat dari doa ini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini akan memberikan kita, kalau diikuti dengan keyakinan terhadap empat potongan doa tadi, masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masalah kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita lakukan, ya. Karena kadang-kadang kita anggap baik di depan mata kita tapi ternyata buruk, kemudian kita mengakui nikmat Allah, baru kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Kalau kita yakini semua ini, membaca itu dengan keyakinan, di pagi hari kita baca sekali aja, maka kalau kita meninggal sebelum sore akan masuk surga. Kalau kita baca sore hari sebelum tiba malam, maka kita akan masuk ke dalam surga bila meninggal. Ya. Dan kita sudah membaca tadi hadis 2a, kita akan masuk ke hadis 2b dengan sanad sahih di ghairihi, dan di dalamnya riwayat Tirmidzi, la yaquluha ahadun hina yumsi fayati alaihi qadarun qabla an yusbiha illa wajabat lahul jannah, wa la yaquluha hina yusbihu fayati alaihi qadarun qabla an yumsi illa wajabat lahul jannah. Dari riwayat yang lainnya, kalau tadi riwayat yang pertama, siapa yang mengucapkan yakin dalam hatinya di sore hari, kemudian dia mati sebelum pagi, maka dia akan masuk surga. Siapa yang baca di pagi hari dengan penuh keyakinan, dia meninggal sebelum sore hari, maka dia akan masuk dalam surga. Kalau yang ini, yang riwayat 2b-nya, tidaklah seseorang membacanya pada waktu petang, lalu takdir atau kematian mendatanginya sebelum pagi tiba, kecuali wajib untuknya masuk surga. Dan tidaklah dia membacanya di waktu pagi,
lalu takdir atau kematian mendatanginya sebelum petang tiba, kecuali wajib baginya masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini hadis menguatkan atau menambah penjelasan tentang masalah hadis 2A-nya tadi ya. Artinya betul-betul kalau diikuti dengan keyakinan dia membacanya, maka insya Allah dia akan dapat keutamaan ini. Jadi sering ucapkan ini teman-teman sekalian. Apalagi di sini hanya diminta sekali pagi dan sekali sore. Ya. Hadis selanjutnya 651 dari awal kita belajar urutan 3 ini hanya berisi sanad saja. Sahih di ghairihi diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Ya. Dan di situ ada tambahan abu'u dengan ba dibaca dhamma dan hamzah setelah waw dibaca mat. Artinya aku mengakui dan menyadari. Jadi ini hanya sekedar dipastikan kalau hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban, tapi sanadnya dan juga isinya matannya sama. Kita langsung masuk ke hadis 652 dari awal kita belajar dan urutan 4 dalam bab kita ini. Ada 4A dan ada 4B ya. Zikir yang ketiga setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian yang kedua membaca Sayyidul Istighfar. Yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-bariha." Qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian mengeluh mengatakan, wahai utusan Allah, rasa sakit menyiksaku ya. Karena kala jengking menyengatku semalam. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya di sore kemarin ya, sebelum malam engkau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurraka. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang dia ciptakan, niscaya dia tidak akan memudaratkanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah juga Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya. Kemudian di 4B-nya dengan sanad sahih, man qala hina yumsi 3 marrat. Siapa yang tiba di sore hari lalu dia baca 3 kali, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat kepada Allah dari kalimat itu dengan aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Kata Nabi SAW, lam tadurrahu hummatun tilkal layla. Maka racun tidak akan membahayakannya pada malam itu. Suhail berkata, rahimahullah, keluarga kami mempelajarinya. Setiap malam mereka mengucapkannya. Lalu ada seorang anak perempuan dari mereka yang disengat. Dia tidak merasakan sakit. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam sahihnya senada dengan At-Tirmidzi. Ya. Kemudian dimaksud dengan humma dalam hadis ini dijelaskan ha dibaca dhamma dan mim dibaca, tanpa tasydid huma ya atau al-huma. Lam tadurruhu humatun tilkal laila. Maaf tadi saya keliru baca humma ya. Humatun ya. Ada yang berpendapat bahwasanya sengatan setiap binatang berbisa. Ada juga yang berpendapat selain daripada itu. Jadi zikir kita yang ketiga setelah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tentu ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas teman-teman kalau kita mau pelajari keutamaannya banyak sekali hadisnya. Di antaranya ada hadis tentang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, maka dibangunkan bagi istana di surga. Ya. Begitu juga Al-Falaq sama An-Nas, bagaimana dikatakan dalam riwayat Nabi SAW, setelah turun 2 surah ini tidak lagi berlindung kecuali dengan membaca 2 surah ini, gitu kan? Dari keburukan maksudnya. Kemudian Sayyidul Istighfar, juga masyhur hadisnya, tapi hadis ini yang paling masyhur tentang masalah akan meninggal dalam keadaan masuk surga kalau dia membacanya yakin di pagi dan sore hari. Kemudian zikir yang ketiga, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah zikir yang mulia sekali. Ya. Bagaimana dipastikan kalau seseorang membacanya baik di pagi ataupun sore hari, maka dia tidak akan pernah diganggu oleh sengatan binatang buas. Walaupun dalam hadis ini disebutkan kala jengking, tapi sudah kita bacakan tadi bagaimana dia bisa menyelamatkan dari semua sengatan binatang buas, pendapat sebagian ulama. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan, ya sebagaimana tadi kalau dijelaskan lam tadurru humatun itu bisa bermakna semua binatang yang berbahaya, ya. Hanya saja di 4A tidak disebutkan berapa kali dibaca, tapi 4B disebutkan 3 kali dibaca. Jadi Anda dianjurkan membaca ini
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore hari. Ya. Dan ini teman-teman kalau dia ya, tidak akan membahayakan dari segala jenis racun, ya, termasuk dalamnya wabah, insya Allah. Baca zikir pagi petang ini. Ya. Sekarang subhanallah banyak pemerintah seluruh dunia mewajibkan warganya untuk pakai masker. Dengan alasan itu wajib, kalau enggak bahkan di sebagian negara kena denda gitu. Subhanallah kalau andainya pemimpin-pemimpin muslim menyadari tentang keutamaan daripada zikir pagi petang ini, Nabi SAW manusia terbaik menjamin, ya, lam tadurruhu syai', ya, atau lam tadurruhu humatun tilkal laila. Tidak akan pernah dia kena racun pada malam itu. Ini riwayat 4B-nya. Kalau 4A-nya, ya, tentang sahabat yang disengat oleh kalajengking tidak akan membahayakannya. Berarti kita akan aman dari segala jenis, ya, binatang buas di sini atau sesuatu yang mematikan, termasuk dalamnya wabah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan zikir ini teman-teman sekalian, ya. Zikir yang keempat adalah nomor 653. Dari awal kita belajar hadisnya urutan 5A, ada 5A dan 5B, ya. 5A-nya dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Para siapa yang membaca di waktu pagi dan di waktu sore, di waktu pagi dan sore hari, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, ya. Mi'ata marrah, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Kalau dia baca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi 100 kali pagi dan 100 kali sore. Niscaya tidak seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih utama darinya, kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih. Hadis ini riwayat Muslim dan lafaz ini adalah lafaz miliknya, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ini saja zikir sederhana, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Ya. Di 5B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafadznya adalah subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya. Jadi ada tambahan al-azim. Kalau tadi kan subhanallahi wa bihamdi. Kalau lafadz ini yang kedua 5B-nya dengan sanad sahih juga riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu subhanallahil azim wa bihamdi. Ada al-azimnya. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Dunya dan Al-Hakim dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, dan dia juga berkata sahih berdasarkan syarat Muslim dan lafadz man qala idza asbaha mi'ata marra wa idza amsa mi'ata marra. Barang siapa yang membaca di waktu pagi sebanyak 100 kali dan di waktu sore 100 kali subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya, ghufirat dhunubu wa in kanat aktsara min zabadil bahr, maka dosa-dosanya diampuni walaupun jumlahnya lebih banyak daripada buih di lautan. Jadi bukan cuma sekedar diampuni dosanya pada hari itu, tapi diampuni seluruh dosanya walaupun lebih banyak buih di lautan. Anda bayangkan buih yang busa-busa itu, ya. Karena asinnya air laut biasanya kalau setelah ombak berhempas, kita lihat banyak sekali buih. Hampir seluruh lautan ada itu, ya. Kecuali kalau lagi tenang mungkin, ya. Tapi kalau sedikit saja ada angin, maka dan ada ombak walaupun kecil, maka akan ada buih-buih banyak. Sebanyak itu pun dosa yang dilakukan, maka akan diampuni semuanya dengan membaca sederhana. Anda bisa praktikin teman-teman di detik ini, di waktu ini sekarang, Anda praktikin ini. Kalau Anda belum baca tadi pagi, coba sambil tunggu kita selesai. Belum selesai materi ini, insya Allah Anda sudah selesai. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Ini sudah 6 kali, ya. Kalau saya biasa gunakan di setiap ruas jari ini saya baca 6 kali, ya. 6, ya. Ini semuanya, termasuk juga ini saya baca 2 kali saja kalau di sini, ya, tapi 6 semuanya. Kemudian sisanya saya ulangi lagi di sini 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali sampai ruas yang kedua ini, itu insya Allah sudah 100. Ya. Tapi Anda bisa menggunakan retorika Anda sendiri tentunya, dan usahakan berzikir menggunakan tangan kanan. Ini tidak lama. Ya, kalau saya melihat mungkin 5 menit insya Allah cukup. Ya. Bahkan 5 menit itu sudah banyak, ya.
Karena sebentar sekali subhanallah wa bihamdi 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 subhanallah wa bihamdi. Anda lagi nyetir mobil, lagi naik motor, lagi jalan. Jangan diam saudara. Zikrullah, zikrullah. Baca. Ini luar biasa keutamaannya, ya. Ini sudah zikir yang keempat, ya. Anda baca Al-Ikhlas tidak mengambil waktu, ya, bahkan pahalanya bisa sepertiga Al-Quran yang tadi belum kita sebutkan ini. Kalau Anda baca sekali sama dengan membaca 10 juz, pahalanya ya, tapi belum menggantikan keutamaan baca Quran. Kemudian Al-Falaq sama Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas menyelamatkan dari segala macam keburukan ini. Dari keburukan malam, dari keburukan sihir, dari keburukan hasad, dari keburukan syaitan yang suka bisikan dalam hati manusia kemaksiatan dan pelanggaran. Ya. Kemudian Anda, ini kita anggap satu zikir ya, baca 3 ini sebenarnya tiga surah Al-Quran, tapi kita akan zikir satu zikir karena dalam hadis tadi disatukan. Kemudian yang kedua kita membaca, yang sudah kita sebutkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustata'tu wa bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi atau wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian yang ketiga sudah kita baca tadi ya. Kita membaca supaya selamat dari segala jenis racun dan bahaya ya, hewan-hewan buas. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali pagi, 3 kali sore. Ini keutamaannya kan luar biasa ya. Kalau tadi Sayyidul Istighfar, kalau dia mati maka akan masuk surga. Kalau dia baca dengan yakin di pagi hari sebelum tiba sore hari dan baca sore hari dia akan masuk surga. Kalau dia meninggal sebelum pagi hari asal dia yakin baca. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq akan menyelamatkan dari segala macam jenis racun, dari segala macam hewan-hewan berbisa. Dan yang keempat yang kita baca ini subhanallah wa bihamdi. Dibaca 100 kali pagi, 100 kali sore dan tadi sudah saya bilang kurang dari 5 menit ini teman-teman sekalian. Maka akan diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan atau lebih banyak bahkan dari buih di bawah lautan. Karena hadis ini kan dikatakan Gufirat dunubu wa in kanat aktsara min zabadil bahr. Akan diampuni semua dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di lautan, ya. Tentu kalau Anda belum hafalnya Anda bisa ketik di Google zikir pagi petang, Anda akan temukan ada aplikasi zikir pagi petang. Anda bisa membeli bukunya, cukup banyak, kami pun sudah menerbitkan zikir pagi petang. Dan saya sarankan Anda menyebarluaskan ini ya. Beli bukunya, Anda bagikan ya. Atau Anda download aplikasi yang Anda anggap paling tepat, Anda coba sebarluaskan di grup-grup Anda supaya orang amalkan gitu ya. Alhamdulillah sekarang TV-TV sunnah, media-media sunnah menyebarluaskan zikir pagi petang. Masya Allah, hampir semuanya di pagi hari. Kalau kita lihat, kalau Anda menggunakan parabola, Anda akan temukan semuanya berbunyi zikir. Bahkan di kita channel kita punya ada zikir pagi petang yang Anda bisa ikutin insya Allah. Walaupun kami sedang tidak live, di pagi hari dan sore hari kami putarkan zikir pagi petang. Agar terbiasa kita lakukan. Kalau Anda 1-2 hari, 1 bulan Anda ikuti, lama-lama Anda bisa menghafalnya. Zikir yang keenam, zikir yang kelima di sini ya. Tapi hadis yang keenam dalam bab kita dengan sanad sahih dan urutan 654 dari awal belajar masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan, miliknya segala puji-pujian dan dia mampu mengerjakan apa yang dia ingin dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Fi yaumin mi'ata marrah. Yang baca ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari 100 kali, kanat lahu adla 10 riqab wa kutiba lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah. وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. Kalau orang baca 100 kali ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan dicatatkan baginya pahala ya seakan-akan atau pahalanya akan diraih sama dengan membebaskan 10 orang hamba sahaya, dituliskan untuknya 100 pahala, dihapus darinya 100 keburukan, dosa, dan itu akan menjadi pelindung dari syaitan baginya di hari itu sampai sore hari. Dan tidak seorang pun melakukan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan kecuali orang yang beramal lebih daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Hadis ini teman-teman sekalian, ya, ada mirip dengan dia, hadis nomor 8 ya. Jadi kita langkahi dulu hadis nomor 7, kalau Anda pegang bukunya. Hadis nomor 8 dengan sanad sahih, 656 dari awal kita belajar, saya bacakan dulu dari Abu Ayyash radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza asbaha la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang membaca pada saat tiba di pagi hari, ya. Kalau tadi memang secara umum siapa yang membaca, ya, dalam hari itu, ya. Kalau hadis nomor 6 yang kita pelajari, ya, membaca 100 kali, maka dia akan dapatkan keutamaan tadi. Membebaskan 10 budak, dicatat baginya 10 pahala, dihapus darinya 100. Dicatat baginya untuknya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa. Dan itu menjadi penolong baginya dari syaitan pada hari itu sampai sore hari. Dan tidak ada yang datang pada hari kiamat membawa amal lebih baik daripada amalnya, kecuali orang yang berbuat yang sama. Kalau hadis nomor 8, itu tadi hadis nomor 6 ya. Hadis nomor 8-nya berbunyi, siapa yang mengucapkan di pagi hari. Ada penentuan waktunya. Sama zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kana lahu, ya, idla rakabatin min waladi Adam wa kutiba lahu 10 hasanat wa hutta anhu 10 sayyi'at wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana fi hirzin min asyaitani hatta yumsi fa idza qalaha idza amsa kana lahu mithlu dhalika hatta yusbih. Kalau orang baca, tidak disebutkan jumlahnya, bukan 100 kali, cuma 1 kali saya di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya sama dengan mendapatkan senilai memerdekakan 1 orang budak dari anak cucu Ismail. Ditulis untuknya 10 pahala, dihapus darinya 10 dosa, diangkat untuknya 10 derajat, dan dia dalam pelindungan dari syaitan sampai sore, dan jika dia mengucapkannya di sore hari, maka dia akan diberikan yang sama. Hammad berkata, lalu seorang laki-laki melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Ayyash menyampaikan darimu hadits dan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Abu Ayyash benar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafaz ini miliknya, dan juga An-Nasai juga Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini. Dan ini teman-teman sekalian hadits yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mengucapkan tauhid ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah kita bacakan tadi, kalau Anda baca di pagi hari 1 kali saja, ini sudah mendapatkan, ya, seperti bebas 1 budak dari anak Ismail, kemudian mendapatkan 10 pahala, dihapus dari 10 dosa, diangkat 10 derajat, dan juga akan selamat dari syaitan sampai sore hari, ya. Kalau dia ucapkan sore, dia akan dapat yang sama. Kalau Anda baca 100 kali dari di hadis nomor 6, maka dia akan mendapatkan, ya, seperti bebasin 10 orang budak, dicatat baginya atau untuknya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, diselamatkan dari syaitan pada hari itu sampai sore, dan dia akan datang, tidak ada orang yang berbuat seperti dia, paling besar pahalanya hari kiamat, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kemudian yang terakhir yang kita belajar hadis ke-7 teman-teman sekalian, kita tutup dengan ini, ya. Tentu kita sudah tadi baca hadis ke-8, saya majukan karena mirip tadi, ya. Hadis ke-7 urutan 655 dari awal kita belajar, dan ini ke-7 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Abban ibn Uthman. Dia berkata, aku mendengar Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli laila." Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan di pagi hari atau sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang memudaratkan, dan dia maha mendengar lagi mengetahui. Thalatha marrat fayadurruhu syai'. Dia ucapkan 3 kali lalu sesuatu memudaratkannya. Artinya tidak akan mungkin ada yang bisa membahayakan dia setelah dia baca ini di pagi hari dan sore hari. Ini dibaca 3 kali, ya. Jadi Anda bisa panarkan dengan tadi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Abban sendiri tubuhnya lumpuh separuh. Maka orang itu, atau dalam kurung yang meriwayatkan darinya, melihat kepadanya. Abban bertanya, apa yang kau lihat? Sesungguhnya hadits itu seperti yang aku sampaikan kepadamu. Akan tapi aku tidak mengucapkannya saat itu agar Allah memberlakukan takdirnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan gharib. Diriwayatkan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Al-Hakim, dan mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih.
Intinya teman-teman sekalian, kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang mulia dari segala sesuatu yang buruk, atau dengan nama Allah, ya, yang dengan nama itu kalau kita ucapkan maka tidak ada sesuatu pun yang sudah memang bisa membahayakan dari langit dan bumi, bisa membahayakan kita. Artinya bukan cuma menyelamatkan kita, menyelamatkan juga yang di sekitar kita. Ya. Adab Allah dari langit tidak akan turun, tidak akan ada gangguan apa-apa. Juga di bumi tidak akan ada masalah yang muncul kepada kita kalau kita membaca ini 3 kali di pagi.